sehat ya? Sehat. Oke, sebelum lanjut ke pelajaran, Bu Laila ingin mengecek kehadiran dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Jumlahnya berapa? 15 ya? Oke, semuanya sudah lengkap. Baik, terima kasih sudah hadir semuanya. Jadi semuanya sehat. Baiklah, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Kira-kira yang memimpin doa siapa? Ketua kelas? Ketua kelasnya siapa? Oke, silakan Molan memimpin doa dengan suara yang lantang ya. Berdoa mulai. Amin, alhamdulillah. Dengan berdoa, harapan kita semoga kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang ini pelajarannya apa anak? PP ya, atau pendidikan Pancasila. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Coba bukunya sudah disiapkan semua? Oke. Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari tentang sila-sila Pancasila. Pastinya kelas 6 semuanya sudah hafal ya Pancasila? Coba Bu Laila ingin ngecek dulu bunyi sila pertama. Kelompok sini. Yang keras suaranya. Sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua. Kemanusiaan yang benar. Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Keempat. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima sama-sama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Good, terima kasih semuanya masih ingat dan hafal bunyi-bunyi Pancasila. Coba sekarang Bu Laila cek untuk lambang-lambangnya Pancasila. Kelompok sana. Sila pertama lambangnya. Kelompok dua. Sila kedua. Sila ketiga. Sila keempat. Sila kelima. Oke, semuanya masih ingat dan masih hafal. Baiklah. Oke, pentingnya kita mempelajari materi tentang nilai-nilai Pancasila itu agar kalian nanti dalam kehidupan sehari-hari itu tahu bagaimana perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, amalan sikap atau penerapan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau kamu itu hidup di masyarakat, di sekolah, di rumah, di lingkungan manapun, kamu tahu bagaimana harus bersikap yang baik. Ya, paham ya Nana ya? Tujuan kita untuk belajar hari ini yaitu nanti agar kalian nanti dapat mengidentifikasi atau menunjukkan penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tentunya ada berapa sila? 5. Ada 5 nih nilai. Oke. Tadi kamu sudah menyebutkan ya bunyinya Pancasila apa, lambang-lambangnya apa? Sudah ya? Oke. Sekarang kita akan lanjut pada kegiatan berikutnya. Coba sekarang dibuka bukunya PP halaman 23.
nilai-nilai Pancasila. Ya, untuk lebih jelasnya, Bu Laila akan memutarkan video. Tolong diikuti dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali kembali dengan kalian pada pelajaran PPKN. Belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Selamat menyimak. Nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan landasan atau pedoman dalam berperilaku sebagai warga negara yang baik. Dengan mengikutinya, maka akan tercipta keharmonisan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa antar rakyat Indonesia. Dan anak-anak, isi dari Pancasila itu sendiri yaitu 5 butir sila yang menjadi asas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita lihat. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih ingat tidak lambang-lambang Pancasila? Kalian lihat lambang sila ke-1 yaitu bintang, yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, dan sila keempat kepala banteng, sila kelima padi dan kapas. Ingat-ingat ya. Kini kita simak nilai-nilai Pancasila. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Contoh penerapannya yaitu mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Menerapkan toleransi antar umat beragama, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Dengarkan ya, jangan ngobrol sendiri ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai kemanusiaan. Contoh penerapannya mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat. Menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan dan kesatuan. Contoh penerapannya, bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, bahasa, alat musik, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan. Saling bekerja sama menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, contoh lainnya adalah bergotong royong. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai kerakyatan,
keputusan dengan bermusyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai keadilan. Contoh penerapannya mengedepankan sikap adil antara sesama manusia, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Nah, anak-anak, cukup jelas bukan penjelasan dari PP? Semoga kalian mengerti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas ya, itu tadi video tentang materi penerapan nilai-nilai Pancasila. Kita kembali lagi ke pembahasan. Oke, dari yang materi sudah kalian tangkap tadi, apakah sudah bisa dipahami? Coba Bu Laila ulang dulu. Tadi kan Pancasila ada berapa? 5. Ada 5. Jadi kalian sudah mempelajari atau mengikuti video yang disampaikan itu. Ada 5 nilai juga dari masing-masing sila itu. Nilai-nilai yang terkandung. Sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung nilai apa? Tentang ketuhanan. Nilai yang keras suaranya tidak apa-apa ya. Ketuhanan. Jadi segala sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan Tuhan, tidak hanya agama Islam saja, bisa agama yang lain, bisa agama apa saja dong? Berapa agama tuh yang ada di Indonesia? Berapa? Ada Islam, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Jadi kalau nanti mengandung nilai ketuhanan itu, antara umat beragama kita harus saling toleransi. Misalnya kita memberikan kesempatan untuk umat beragama lain beribadah, ya. Misalnya juga nanti kita menghormati agama lain, merayakan hari-hari besar beragama. Tidak boleh dicemooh. Agamamu seperti itu, nggak sama kayak punyaku, Jirame Idul Fitri. Itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh ya. Kita harus menghargai. Sekarang sila yang kedua bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus menghargai sesama manusia, adil dan beradab. Beradab itu artinya kita mempunyai adab terhadap sesama manusia dan bersikap adil, tidak dibeda-bedakan. Kalau ada teman yang sakit, walaupun dia anaknya orang yang tidak punya, harus tetap dijenguk. Ya, ada tetangga yang kesusahan, jangan malah dijauhi tapi dibantu. Gitu ya. Itu adalah sikap-sikap yang sesuai. Sekarang nilai-nilai yang terkandung di sila yang ketiga bunyinya Persatuan Indonesia, mengandung nilai apa? Persatuan dan persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan itu tentu saja mencakup persatuan di seluruh wilayah Indonesia. Maksudnya kalian itu harus mengutamakan kepentingan bersama demi keutuhan NKRI. Itu apa tanah? Nah, betul, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita harus bersatu, ya, bersatu untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya kita harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Cinta tanah air, contohnya
begitu terus memakai produk-produk Indo dalam negeri atau Indonesia. Kemudian apa lagi? Ya, bisa mempelajari itu. Ada rumah adat, ada pakaian adat, ya, alat musik adat, alat musik daerah, tarian-tarian daerah dan lain-lain. Itu maksudnya kamu agar cinta tanah air, memiliki sikap patriotis. Kalau misalnya Bella bilang setiap hari Senin itu harus ikut upacara bendera, itu cinta tanah air apa tidak? Cinta. Makanya kalau pas upacara bendera itu harus diikuti dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh sebagai wujud bahwa kita cinta tanah air. Sila yang keempat bunyinya mengandung nilai apa? Kerakyatan. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi semuanya itu harus mengandung unsur kerakyatan. Biasanya kita nanti ada pemilihan ketua kelas, ada musyawarah, pemilihan kepala desa, itu sebagai wujud pengamalan nilai-nilai sila yang keempat. Oke. Terus pemilihan presiden termasuk apa tidak? Termasuk ya, menghargai pendapat teman. Kalau temannya berpendapat seperti ini kita hargai, ojo langsung dibantah. Nggak boleh ya. Oke. Sekarang sila yang kelima bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bersikap adil sosial terhadap seluruh masyarakat. Adil bersosialisasi. Maksudnya bagaimana? Ya adil kepada siapa saja, tidak membanding-bandingkan, tidak membanding-bandingkan. Mengandung nilai apa? Doa, tidak membanding-bandingkan, terus hidup sederhana agar kita tuh di hadapan masyarakat bersosialisasi itu tidak dipandang wah kayak anak orang soke, mobilnya bagus, sampai mesti banyak, tidak boleh seperti itu ya. Nah, makanya kita harus hidup sederhana, tidak membanding. Ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila. Tadi contoh-contoh penerapannya atau sikapnya atau pengamalannya juga sudah kalian simak semuanya. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang tanyakan? Masih yang mau tanya? Ngomong. Ada yang tanyakan atau tidak? Sebelum boleh kita kasih soal atau permainan. Gimana? Menyumbangkan uang ke masjid itu juga bisa dianggap hidup bersosialisasi, ya, saling membantu, bisa masuk di sila kedua. Boleh ya, menyumbangkan uang ke masjid, terus menyumbang kepada warga yang tertimpa musibah atau bencana alam itu termasuk pengamalan sila kedua. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, baiklah. Sekarang kegiatan berikutnya, anak-anak silakan berbagi kelompok. Karena jumlahnya 15, ada 4 kelompok ya. Ada yang jumlahnya 4, ada yang jumlahnya 3. Gak apa-apa ya yang 3. Baik. Ini seperti ini sudah termasuk anggota kelompoknya. Apakah ada yang ingin dirubah? Tidak. Kita sepakati ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Setuju? Setuju. Baiklah. Coba sekarang semuanya juga dibaca dulu itu di LKS halaman 23 sampai 25. Itu juga ada contoh-contoh penerapan sikap atau pengamalan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dibaca dulu sekilas, Bella kasih waktu 5 menit.
mempelajari nilai Pancasila nggak boleh bertengkar. Ayo dibaca, nggak boleh. Ayo dibaca. Dan Mas Obi membaca. Mas Lola, ngantuk, kepalanya ditaruh. Ayo membaca dulu. Akta udah selesai. Baca dulu. Sudah ya? Oke, waktu 5 menit sudah habis. Sudah tahu ya semua di situ banyak sekali juga contoh-contoh pengamalan sikap atau penerapan sikap yang sesuai dengan sila nilai-nilai sila Pancasila. Baiklah. Sekarang sudah duduk semuanya bersama anggota kelompoknya. Wilayah ingin membagikan potongan kertas. Potongan kertas ini berisi contoh-contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saya berikan dulu, ikuti dulu aturannya ya. Baiklah, semua sudah memegang kertas? Sudah? Ya, dibagi rata ya semuanya, masing-masing dapat. Itu tolong dibaca dulu, kemudian tolong diidentifikasi. Ya, contoh sikap itu termasuk sila keberapa? Wilayah beri waktu 1 menit. Ditulis di pojoknya kecil gitu ya. Ya. Ditulisi kasih catatan termasuk sila berapa gitu ya. Dipikirkan sendiri-sendiri dulu. Oke? Mungkin itu contohnya tidak sama dengan yang di buku tadi. Kamu harus bisa memikirkan atau mengidentifikasi itu termasuk nilai sila keberapa. Sambil menunggu, ini belajar juga akan menempel kertas ini nanti tempat untuk kalian menempelkan hasil pekerjaan.
anggota kelompokmu. Itu jawaban kamu itu apakah sudah tepat? Coba direbutkan dengan anggota kelompoknya. Kalau nggak itu sila berapa? Ya, coba 2 menit. Kalau nggak salah nanti kalau ada yang salah, ya kita bayar bersama nanti ya. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Ayo berdiskusi, betul apa enggak jawaban kamunya. Kalau salah, saling tukar pendapat, yang betul bagaimana? Ya. Sudah? Sudah semua? Oke, biar tidak tegang, kita ice breathing dulu ya. Kita ice breathing dulu, coba semuanya berdiri. Yang ini ke depan sini tidak apa-apa, biar luas. Ke depan sini, Mas Bintang tetap di situ tidak apa-apa. Ini di depan sini bisa, biar leluasa. Mas Mola di situ. Kursinya agak dimundurkan sedikit nggak apa-apa. Mas Sofi juga, Mas Fajar, ayo Mas Sofi. Tika bisa di sini, agak maju sini. Nah, oke. Di sini, di sini, di sini. Biar agak leluasa ya, Mbak Fiona juga di sini boleh. Oke. Mas Bintang bisa berdiri, kursinya agak disisihkan di situ. Mas Wahyu. Yuk. Nah, kita akan ice breathing. Senam pingping suka nggak? Suka. Oke, benar ya. L1. Bluetooth mode. Biar agak santai ya. Nggak apa-apa, Mas. Yuk.
ingin ice breaking lagi tentang agar kalian bisa tetap ingat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Minta tolong yang bisa mimpin ke depan. Kak Mira, oke, masuk ke depan. Semua ready ya? Tepuk 7 kebiasaan anak hebat. Aku bangun pagi lalu beribadah, berolahraga dan gemar belajar, makan makanan sehat dan bergizi, bermasyarakat dan hidup cepat. Lagi. Tepuk 7 kebiasaan anak hebat. Aku bangun pagi lalu beribadah, berolahraga dan gemar belajar, makan makanan sehat dan bergizi, bermasyarakat dan hidup cepat. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baiklah, semua tadi sudah memegang kertas potongan, sudah diisi, diidentifikasi itu surat berapa dan sudah didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Sekarang saatnya kita berbagi hasil jawaban. Ya, Belaira sudah menyediakan di sini tempat untuk menempel. Ya, tempat untuk menempel, berbagi hasil jawaban kamu. Sudah siap? Siap? Coba siapa yang berani maju ke depan pertama? Mbak Amira lagi. Oke, nggak apa-apa, silakan Mbak Amira ditempel. Disusul berikutnya siapa? Satu-satu. Mas Tian, oke, silakan. Halo. Berikutnya, Mas Sofi. Oke. Berikutnya lagi. Oke. Iya, silakan. Ayo, silakan lagi berikutnya. Tapi jangan berebut. Kalau nggak cukup, taruh di sebelahnya ya. Mas Atta. Ada kurang satu. Oh, Mas Wahyu belum. Oke. Baik, semuanya sudah menempelkan hasil jawaban di depan. Tepuk tangan. Tadi sambil kamu masuk ke depan, sambil kita tanya jawab, tadi Bu Lera juga menilai ya, yang paling aktif siapa, yang tidak aktif siapa, itu juga saya nilai. Ya, sebagai observasi bagaimana keaktifan kalian di kelas. Baiklah, sekarang coba kita koreksi bersama. Penerapan sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Ini sila ke-1. Saling menghormati antar pemeluk agama, betul? Betul. Oke. Sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Mengizinkan agama lain beribadah tepat waktu. Nah, jadi dari sini kita harus saling menghormati, harus mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya, terus mengizinkan agama lain beribadah ya. Kalau temanmu mau beribadah yang agama lain, di sekolah kita ada toh teman yang beragama lain. Kenapa? Nah, kalau dia waktunya beribadah ya jangan kamu cegah. Kok kamu ngajak bulanan? Nah, nggak boleh ya.
Kalau kita punya beribadah biasanya kan hari Minggu. Ya dia beribadahnya hari Minggu. Kalau hari Minggu sudah mencet dolanan, jangan game, nggak boleh ya. Sekarang sila yang kedua. Coba hidup sederhana. Oh tadi kalau kita lihat di contohnya tadi hidup sederhana harusnya sila berapa? 5. Nah ini kurang tepat ya. Siapa tadi yang kurang tepat? Ini kita tanda di sini ya. Oke, peduli terhadap kesusahan orang lain, betul? Menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Hidup rukun dengan tepat. Jadi kalau ada yang kesusahan, ada teman yang kesusahan, harus saling menolong, dibantu, ya. Kecuali ditinggalkan, kalau temannya sakit ya dijenguk, ya. Oke. Sekarang sila yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Memakai produk dalam negeri. Ikut upacara bendera hari Senin dengan disiplin, betul. Makanya kamu ya, kalau misalnya kamu suka mengkonsumsi makanan-makanan yang sekarang cepat saji ya, jangan membeli makanan-makanan yang dari luar negeri ya. Cintailah produk-produk Indonesia. Sekarang itu banyak lagu kebab, tulisannya kebab Turki. Nah itu kan dari mana itu? Terus hamburger, nah itu dari mana? Sebaiknya kamu juga cinta makanan-makanan Indonesia seperti singkong, cenil, ya loh, getuk, benyong indri, nogo, sari, kicang, itu loh ya saya sama cuma aku sukanya kebab Turki loh bu, atau hamburger. Sekarang macam-macam ya jajanan-jajanan seperti itu. Sebenarnya kan itu datangnya dari mana? Nasi kebuli. Nah, nasi kebuli dari mana? Dari Arab. Nah, itu kan seharusnya kan kita suka makanan-makanan Indonesia. Itu termasuk penerapan sila ketiga. Berikutnya sila keempat, menghargai pendapat orang lain, betul? Memilih pengurus kelas, betul? Oke, tapi cuma dulu ya. Coba kita lihat di jawaban yang kelima. Sila keempat penerapannya menghargai pendapat orang lain. Misalnya di kelas kita berdiskusi atau kita saling tukar pendapat. Enaknya nanti kalau pas kegiatan liburan diisi dengan kegiatan apa? Kamu ada yang usul main game aja, terus ada yang usul kita pergi ke perpustakaan kamu aja bu, nanti biar dapat ilmu. Nah, dari dua pendapat yang tidak sama itu kita harus saling menghargai ya. Yo kalau bisa ya bermain iya, mencari ilmu juga iya. Walaupun liburan hanya jangan terus main saja, main layangan terus, main PS terus ya nggak boleh ya. Ya harus tetap belajar juga, ya belajar ya bermain. Memilih pengurus kelas ini sudah kita laksanakan ya di awal kemarin. Sudah terpilih pengurus kelas, ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada. Apakah mungkin kamu bisa lagi dapat contoh misalnya memilih apa? Memilih pengurus piket, boleh memilih kepala desa, apalagi pejabat atau presiden. Nah itu disebut dengan pemilihan umum atau pemilu ya. Nih sekarang sila yang kelima, bermain bergantian dengan teman, betul? Betul. Misalnya kalau kamu di sekolah ini ada alat bermain, misalnya ada itu namanya congklak, apa congklak itu? Galakon itu ya, alatnya cuma satu yang bisa main 2 anak. Harus juga iya, misalnya nanti setelah itu nanti sudah selesai ya balik temennya coba gelombang atau suka banget akhirnya main terus, temannya nggak boleh main malah dijongkok nih, jadinya berkelah. Biasanya siapa yang berkelah di sini? Enggak ya, sekarang Mas Ulang udah baik.
atau berubah. Tepuk tangan. Oke, terus. Nah ini pemilihan presiden dan wakil presiden seharusnya sila berapa? 4. Mau dikenal di sini siapa nih? Ria. Nah, sila tempat ini ya. Sila kelima hidup sederhana. Gemar dan anak-anak itu uang sakunya setiap hari berapa loh? 5.000. Mas sekolah 15.000. Ya berapa? 10 Mas Ayu 5.000. Ada yang lebih dari 10? Oh ya, nah sebaiknya sebagian uang saku itu juga ditabung, jangan semua diberikan jajan gitu ya. Harus ada yang ditabung, gitu ya. Jangan semuanya diberikan jajan dan enak-enak mau jajan nih. Tapi belinya dulu ini, kok siang nenek yang di depan gerbang beli lagi, rojo siang nenek makan terus liwat beli lagi, akhirnya uangnya malah kurang. Akhirnya ngambil tabungan. Siapa biasanya ngambil tabungan? Gitu ya? Nggak boleh ya? Misalnya sahamnya 5.000, ya 1.000-nya ditabung, yang diberikan 4.000, sahamnya 7.000, misalnya 2.000-nya ditabung, atau 7.000-nya ditabung. Sahamnya 10.000, nabungnya lebih banyak lagi gitu loh ya. Nanti kan bisa dipakai beli sepatu, beli tas, ojo gitu kan? Saya sih punya orang. Itu dia beli buku, sepatu, tas, seragamnya kalau udah rusak beli, gitu loh ya. Oke, paham ya? Siap ini semuanya sudah betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya tadi sudah belajar mengidentifikasi pengamalan sikap atau penerapan sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Kesimpulan kita belajar dari ini anak-anak, kita tadi belajar apa saja? Yang pertama, ini Pancasila, penerapannya, terus nilai dan Pancasila, kemudian penerapan sikap atau pengamalan. Sebenarnya ada banyak sekali contoh sikap ya, tapi nanti kalau kita bahas semuanya hari ini tidak nutup ya, tidak nutup waktunya, tidak cukup. Nah makanya tadi kalian cuma belajar beberapa saja contoh pengamalan sikap atau penerapan sikap. Dari pelajaran hari ini, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Semuanya sudah paham? Sebelum Bella berikan soal tugas, apa? Ada yang nanya lagi? Tidak ada? Baiklah. Sekarang kalau tidak ada yang nanya kan berarti semuanya sudah paham ya? Oke. Bu Lela akan memberikan lembar refleksi pembelajaran hari ini. Nanti tolong diisi sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Ya, diisi sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Nah ya. Saya.
kan yang penting Bu Laila bisa membaca. Oke, Bu Laila beri waktu 2 menit. Nanti kalau ada yang maju ke depan membacakan hasil jawabannya 2 anak saja. Ya? Oke, siapa yang mau maju ke depan membacakan hasil refleksinya? 2 anak. Gak usah nunjuk mereka, mau maju ya maju. Apa? Mbak Tika? Oke, Mbak Tika maju 1 lagi. Ya, Mbak Tika lagi. Oke. Ya. Ya, Mbak Tika dulu. Dan keras suaranya. Soalnya banyak. Terus? Oke, terus naik coba. Apakah kamu yang disampaikan guru dia sangat paham sama dari yang dijelaskan oleh guru? Oke, coba. Apakah yang kamu lakukan menerima materi dengan sikap yang sesuai dengan Pancasila, menerapkan sikap Pancasila yang saya terima? Oke, menerapkan sikap yang sesuai Pancasila yang diterima tadi dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Oke, baik. Untuk hasil pengamatan tadi, Bu Laila ingin memberikan apresiasi atau penilaian tadi jalannya kita kegiatan hari ini. Yang paling aktif yang pertama adalah Mbak Amira. Silakan masuk ke depan, Mbak Amira. Nanti dapat spidol dari Bu Laila. Yang berikutnya yang kedua yang aktif adalah Mas Tian. Silakan masuk ke depan. Dapat spidol dari Bu Laila. Nah, ini salah satu bentuk apresiasi atau penghargaan ya. Loh, bajunya kok dimasukkan. Iya. Kamu yang bisa. Nih. Tepuk tangan untuk teman kita. Terima kasih sudah hadir hari ini kembali ke tempat. Oke. Jadi semuanya hari ini sudah paham ya anak-anak ya? Baiklah.
Setelah ini, Bu Laila akan memberikan soal. Jawab di lembar yang sudah Bu Laila sediakan. Siap? Ya, ada 9 soal. Yang 3 pilihan ganda, yang 4 isian singkat, yang 2 uraian. Oke, siap semua? Yes. Dikasih nama. Dikasih nama terus dijawab. Ada waktu 10 menit. Ayo Mas Renzi, jalan. Opi, Mas Fajar. Ayo dikerjakan 10 menit. Iya, sudah selesai ya. Foto.
Maksud boleh, arti boleh. Mas Opi sudah selesai. Kurang 3 menit ya. Ya, soalnya 9. Ada yang kesulitan? Ini Mbak Tara sampai nomor. Oke, lanjut. Agak cepat kok. Udah selesai? Nah, ini Mbak Amira selesai dikasih nama. Siapa yang menyusul? Ayo, ini Mbak Amira sudah. Siapa? Sudah? Oh, belum. Coba semuanya yang sudah selesai siapa? Sudah? Saya sudah. Oke, terima kasih. Yang lain? Ayo, 1 menit. Ya. Ayo, mana Hanji? Iya toh. Daya waktunya habis, selesai, tidak selesai bisa dikumpulkan. Oke? Nanti akan kita cek hasilnya seperti apa. Ya. Yuk, wes dikumpulkan adanya. Ya. Oke. Lembar refleksinya nanti juga dikumpulkan ya.
Berikutnya, soal yang ada di buku penunjang itu silakan dikerjakan di rumah didampingi orang tua agar orang kamu juga bisa memberikan motivasi pendampingan. Nanti jika kamu tidak mengetahui itu sikap yang sesuai sila berapa, bisa bertanya kepada orang tuanya ya. Baik, bisa mengerti? Pemahaman kita hari ini sudah cukup. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Baiklah, kita akhiri bersama-sama dengan bacaan